Pagi hari ini saya mau menyampaikan sharing firman Tuhan di doa pagi hari ini dengan tema bergerak dalam roh. Jadi Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh hari-hari ini mengerti tentang bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Kita harus belajar bagaimana pergerakan Tuhan bergerak, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi bagaimana kita bergerak di mana Roh Kudus bergerak. Nah, gereja yang bergerak dalam roh mengerti kehendak Tuhan. Sekali lagi, gereja yang bergerak dalam roh mengerti kehendak Tuhan. Gereja yang bergerak dalam roh tidak sibuk dengan urusan-urusan hal yang sepele, hal-hal yang tidak membangun. Karena dia tahu esensi daripada kekristenan adalah moving, bergerak terus, tidak diam. Gereja yang bergerak dalam roh tidak sibuk mengurusin hal-hal yang tidak memberkati. Tapi gereja yang bergerak dalam roh adalah gereja yang mau berjalan dalam pimpinan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Nah, ini yang perlu kita pelajari bersama pagi hari ini, supaya kita bisa bergerak sesuai dengan kegerakan Tuhan. Terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, ayat 4 sampai ayat yang ke-12. Ini menceritakan bagaimana Paulus dan Silas menyeberang ke Makedonia, memberitakan Injil. Ya, saya baca berapa ayat. Kisah pasal 16 ayat 4 sampai 12. Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama, perhatikan, makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Jadi Paulus dan Silas ini bergerak atas pimpinan Roh Kudus, tidak berjalan maunya sendiri. Ayat yang ke-6 dikatakan karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke dalam daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Nah, sampai di sini dulu pembacaan kita. Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi, mari hari-hari ini kita berjalan dalam kegerakan Roh Kudus. Moving in the Spirit. Bergerak menurut maunya Tuhan. Sehingga kekristenan kita adalah kekristenan yang menjawab kebutuhan. Saya minta dengan kasih Kristus, mari kita berhenti mengurus hal-hal yang tidak membangun. Berhenti mendengarkan sesuatu yang tidak memberkati. Berhenti ngurusin hal-hal yang gosip. Berhenti ngurusin hal yang sepele-sepele. Karena itu tidak akan mengantar kita kepada sebuah kegerakan. Tapi mari kita arahkan hati kita mengikuti gelombang kebangunan rohani. Saya terlalu percaya hari-hari ini Tuhan sedang mengirim jiwa-jiwa, generasi-generasi muda, sekolah minggu, youth, dewasa muda, keluarga-keluarga muda, sedang diantar oleh Tuhan untuk masuk dalam sebuah kegerakan. Tapi kita harus siapkan diri kita. Nah, pagi hari ini saya bagikan 3 hal. Ada 3 tanda gereja yang bergerak dalam roh. Gereja yang bergerak dalam roh, tanda yang pertama adalah gereja itu adalah gereja yang mau dipimpin oleh Roh Allah. Nah, perhatikan tadi. Paulus dan Silas, Alkitab berkata dalam ayat yang ke-6, dari Kisah pasal yang ke-16, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Jadi Paulus dan Silas ini bergerak sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Jadi tidak melangkah menurut rohnya sendiri. Gereja boleh melakukan program gereja. Budgeting boleh banyak, program boleh bagus. Tapi kalau kita tidak menyelesaikan pimpinan apa yang Tuhan suruh lewat kegerakan Roh Kudus, pertanyaannya bagaimana Pak kita bisa mengetahui
kita bisa mengetahui bahwa Roh Kudus sedang bergerak hari-hari ini. Kita bisa melihat tanda zaman, kondisi yang ada bahwa kita ada di akhir zaman, di ujung daripada kedatangan Kristus. Tanda-tanda kejahatan semakin merajalela, ya, peningkatan kejahatan semakin akan mencapai puncaknya. Dan ini yang dialami oleh Paulus. Paulus itu berjalan menurut pimpinan Roh Kudus. Alkitab berkata karena Roh Kudus mencegah Paulus sehingga tidak memberitakan Injil di Asia. Bukan berarti Injil tidak boleh diberitakan di Asia, tapi ada waktunya. Pada waktu itu Roh Kudus belum mengizinkan, karena Tuhan lebih tahu apa yang akan terjadi. Roh Kudus lebih tahu ketika Paulus salah melangkah, maka akan ada sesuatu yang menimpa dalam perjalanan, sehingga taat. Nah, gereja yang mau dipimpin oleh Roh Kudus adalah gereja yang menggenapi visi Allah, gereja yang bergerak sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Doa saya hari ini bahwa kita semua yang hadir dalam setiap bidang, komisi, bahkan setiap aktivitas yang kita lakukan, mari kita tidak menyelesaikan agenda manusia, tapi kita menyelesaikan agendanya Tuhan. Yang setuju bisa berkata amin. Yang setuju bisa lambaikan tangan. Kita berjalan bukan menurut maunya kita, tetapi kita bergerak atas pimpinan Roh Kudus. Nah, kita bisa melihat hanya ada dua kuasa hari-hari ini yang sedang bergerak. Kuasa kegelapan, spirit kenajisan, dan Roh Kudus yang sedang terjadi penuhan menjamah jiwa-jiwa. Nah, dalam Efesus pasal yang kelima ayat 15-16 dikatakan di situ, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Artinya orang bebal tidak mau mengikuti pimpinan Roh Kudus, maunya berjalan sendiri. Tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Tolong digarisbawahi dalam pembacaan Alkitab Bapak Ibu, ya, kata hari-hari ini adalah jahat. Kita sedang menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, nanti baca di rumah, ayat 1 seterusnya di situ dijelaskan bahwa keadaan sekarang sedang benar-benar dalam keadaan yang jahat. Perhatikan, pernikahan sejenis, ya, LGBT sedang menguasai kehidupan manusia hari-hari ini. Kompromi, karena kita sedang hidup di hari-hari yang jahat. Maukah kita dipimpin oleh Roh Kudus sehingga kita tidak sibuk mengurusi hal-hal yang tidak membangun kita? Kondisi hari-hari ini melanda kehidupan siapa saja, ya. Nyaris kita tidak boleh memberitakan sesuatu yang membuat orang lain ini, tapi mari kita belajar melihat bahwa kalau kita melayani tanpa pimpinan Roh Kudus, kita bisa kompromi. Dan kalau gereja tidak memberkati, katanya melanggar HAM, hak asasi manusia. Ya, yang diberkati itu adalah dulu, ya, Pak Nik sama Bu Pur, bukan Nini sama Nini, bukan Joko sama Joko. Tapi ini yang sedang terjadi karena spirit kenajisan, roh kenajisan sedang melanda seluruh kehidupan manusia. Nah, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia tahu bahwa ini bukan kebenaran. Orang yang bergerak dalam roh tahu apa yang harus dilakukan, sehingga tidak salah mengambil sebuah keputusan. Kita hamba Tuhan diperhadapkan, saya tidak tahu, ya, tapi menurut berita yang kita dengar bahwa ya seperti di Amerika, mungkin Pak Immanuel tahu, di Eropa, apalagi di Belanda, kehidupan begitu bebas. Di Eropa orang-orang tidak lagi berpegang pada kebenaran, ya kan? Nah, ini yang sedang terjadi. Tapi kita bersyukur bahwa Indonesia, walaupun kita ini ada di tengah-tengah minoritas, tapi mereka menolak dengan keras akan pernikahan sejenis ini. Nah, ini yang sedang terjadi Bapak Ibu hari ini. Ya, jadi gereja yang bergerak dalam roh, moving in the spirit, adalah gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, itu yang dialami oleh Paulus dan Silas dalam pelayanan. Yang kedua, gereja yang bergerak dalam roh atau gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah gereja yang menangkap visi Allah. Nah,
yang bergerak menurut visinya Tuhan, bukan maunya kita. Dalam ayat yang ke-8, 9. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Perhatikan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Nah, ibu bapak, kita masih harus peka bahwa sebenarnya di sekeliling kita ini, apalagi di pandemi ini, ada banyak orang yang sedang berteriak, tolong saya, tolong perkawinan saya, tolong kehidupan saya, tolong anak saya, tolong saya perlu keselamatan. Masalahnya adalah apakah kita menangkap akan visi Allah. Nah, Paulus dan Silas ini peka. Dia bergerak dan menangkap visi Allah bahwa ada orang yang berseru, ya tolonglah kami. Ini luar biasa. Ini karena Tuhan. Ya, Alkitab berkata pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Jadi Paulus ini melihat suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, tolong menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Jadi gereja yang bergerak dalam roh adalah yang kedua selain dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua adalah gereja yang menangkap visi Allah. Ya, gereja yang menangkap visi Tuhan. Nah, apa visi gereja kita? Ini jangan hanya jadi slogan ya. Saya ingatkan kembali kita bahwa visi gereja kita menjangkau masyarakat dengan Injil melalui pelayanan yang menjawab kebutuhan. Kenapa tidak terjadi kegerakan dalam gereja kita? Padahal visi kita itu luar biasa oleh tim gembala, ya. Karena kita bukan ini ya, kurang menghidupinya, kurang melakukan. Kita tidak menghidupi visi ini, ya. Mungkin ada yang mengerti, tapi kita tidak benar-benar menghidupi serta membina mereka agar bertumbuh dewasa dalam Kristus yang menjadi jemaat yang misioner. Ingat, kita tidak boleh hanya fokus ke dalam. Betul, kita harus ada balance, keseimbangan ke dalam dan keluar. Tapi kalau kita hanya sibuk mengurus yang ke dalam, kapan kita bisa menjadi berkat bagi jiwa-jiwa? Jadi kita mesti persiapkan diri kita ini. Saya sama Nedi, sama tim anak-anak, ada Fengki di sini, ada Nova, ada Tinovi, ada Bu Ani, ada Pak Yakob, siapa lagi, ada Bu Jos. Teman-teman saya dorong supaya baik di Gading, di Kedoyang, ayo kita mau dibawa Tuhan untuk masuk dalam sebuah kegerakan Allah hari-hari ini. Tapi kita mesti bersatu, bergandengan tangan. Benar-benar visi ini kita hidupi supaya gereja ini bisa bergerak. Nah, kalau kita hanya menyelesaikan agenda program setahun, budget yang kita keluarkan tapi tidak ada hasilnya, lah buat apa? Tapi kita harus benar-benar menangkap visi. Kita perlu kembali mengingat akan visi ini. Jadi gereja yang bergerak dengan roh adalah gereja yang menangkap visi Allah. Visi Allah adalah tidak ada satupun orang binasa. Ingat Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi mari, saya dorong kita yang hadir doa pagi ini adalah kita ini leader semua, jemaat, maaf kata, seperti saya, ya, Bu Neti, maaf, kita ini sudah istilahnya sudah bangkotan di dalam Tuhan, ya. Tapi persoalannya, apakah kita sudah menggenapi visi Allah dalam hidup kita? Itu yang harus kita ingat kembali. Ya. Saya hanya mereview ini kembali supaya hidup kita sungguh-sungguh bergerak, dan gereja yang bergerak dengan roh Allah itu dia bergerak sesuai dengan visi dan menangkap visi Allah. Intinya visi kita adalah menjangkau, memuridkan, dan mengutus orang bagi Kristus. Ini yang perlu kita hidupi supaya kita mengalami kegerakan dalam lawatan Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, gereja yang bergerak oleh roh, gereja yang dipimpin oleh roh adalah gereja yang siap menggerakkan visi. Artinya tidak hanya menangkap, tapi bergerak dan menggenapi visi Allah. Ayat 10, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Nah ini loh,
Perhatikan, Paulus ini tidak ada agenda program kerja. Tetapi dalam penglihatan, dia melihat ada orang Makedonia. Dan itu diwujudkan dalam tindakan. Paulus dan Silas tidak berhentinya di sebuah, oh ada mimpi, oh ada kegerakan, oh ada penglihatan. Tidak puas hanya di situ. Kekristenan tidak hanya puas dalam sebuah animo, tetapi harus ditindaklanjuti, di follow up. Kalau mau menjangkau jiwa-jiwa, ayo, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa genapi visi Allah, yang menggerakkan visi Allah? Alkitab berkata, lalu mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Perhatikan, tadinya Roh Kudus mencegah untuk ke Asia, tapi dalam penglihatan akhirnya ada yang berteriak. Lalu Alkitab mengatakan bahwa mereka menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Makedonia kan ada di Asia Kecil. Jadi Tuhan izinkan. Nah, kalau segala sesuatu waktunya, kalau dipimpin oleh Roh Kudus, kita bisa bergerak sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, berjalan. Nah, mari kita menghidupi visi yang Tuhan berikan buat gereja kita. Mari kita bergerak bersama dengan Allah dan menjangkau jiwa-jiwa. Karena hari-hari ini penuaian jiwa-jiwa sedang terjadi. Saya berdoa agar kita sungguh-sungguh mengerti akan kebenaran. Ini singkat, simple sekali, sederhana, tidak sulit. Persoalannya adalah apakah kita mau, ya, kemana Anda akan bergerak? Gereja kita mau dibawa kemana? Mau bergerak kemana kita hari-hari ini? Apakah kitanya untuk mengurus ke dalam? Doa saya, kita tidak hanya untuk mengurus kebersamaan, tapi mulai sekarang keluar, penjangkauan. Bergeraklah bersama Roh Kudus yang bergerak untuk memberitakan Injil. Jadi gereja yang digerakkan oleh Roh Kudus, moving in the Spirit, adalah gereja yang tahu arahnya mau kemana. Mau kemana nih kita? Ya kan? Saya bersyukur bahwa lewat ketua kita, gembala kita, pemimpin kita, baik Pak Om Julius, Pak Ruwin, Pak Vito, dan terlebih hari-hari ini Battle Project, ada misi, ada PMB, semuanya ada sebenarnya. Cuma itu kan di luar. Nah, persoalannya bagaimana dengan gereja yang kita hidupi ini loh. Baik di Harapan Indah, di Bekasi, ya di Kedoya, di Kelapa Gading, kita yang ada ini, jangan kita puas dengan, oh di luar sudah bergerak, tapi kita sendiri di dalam bagaimana? Apakah kita, wah cukup, sudah ada di sana, ada PMB cukup, sudah ada Battle Project. Tapi kita juga harus antusias, mendukung supaya di dalamnya ini bisa bergerak. Ada kebangkitan orang muda, ada pelayanan-pelayanan yang menjawab kebutuhan. Jadi kemana kita akan bergerak? Ya, bergeraklah bersama Roh Kudus yang bergerak untuk menuai jiwa-jiwa. Baik pos PI, ya kemarin Ibu Santi juga khotbah bagaimana kita menghadapi kondisi yang ada. Nah, minggu lalu hari Senin Adin bawakan ini tentang pelayanan Paulus dan Silas. Dan saya mengulang ini, Tuhan ingatkan saya supaya ayo kita bergerak bersama dengan pimpinan Roh Kudus sehingga gereja kita, terlebih kita menghadapi momen yang lebih dekat ke depan. Tanggal 28 nanti GBI Kelapa Gading 25 tahun. Usia yang sudah dewasa. Terus nanti kita persiapkan Natal. Ayo pakai momen-momen kesempatan ini untuk menjangkau jiwa-jiwa. Saya bilang sama teman-teman di Harapan Indah, kita harus target yang hadir nanti di Natal adalah 500 orang. Semua disiapkan, cari jiwa-jiwa, sekolah minggu, ada Natal. Tidak usah takut biaya, Tuhan pasti kirim kok. Ya kan? Kalau gereja mau bergerak, Tuhan pasti kirim. Baik sekolah minggu bikin Natal, youth bikin Natal, ya ibadah umum nanti kita buat pakai momen ini untuk membawa jiwa-jiwa sehingga lewat kehadiran kita di gereja lokal kita banyak jiwa dituai, nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa saya. Tuhan Yesus memberkati kita.